Virus COVID-19 atau pandemi yang melanda Indonesia memberikan dampak di berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang pendidikan. Dengan kebijakan pemerintah meniadakan sementara pembelajaran langsung bagi siswa-siswinya yang diganti dengan metode homeschooling. Begitu pula dengan perguruan Darul Hikam Bandung yang juga turut menjalani homeschooling bagi siswa-siswinya. Berbagai terobosan sistem pembelajaran terus dikembangkan oleh perguruan Darul Hikam Bandung, tentunya sebagai perguruan dengan sekolah-sekolah unggulannya. Salah satunya adalah menjajal kecanggihan teknologi hybrid learning seperti SMA Darul Hikam Integrated School yang juga menerapkan sistem teknologi canggih hybrid learning dalam metode pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sudah hadir bersama saya untuk kali ini ngobrol-ngobrol terkait dengan pendidikan, dan kali ini bersama dengan saya sudah hadir Ibu Binar Kasih Sejati. Beliau ini adalah Kepala Sekolah Darul Hikam Secondary. Nanti untuk lebih jauhnya Ibu akan menjelaskan terkait dengan seperti apa sih sekolah yang katanya ini memang berbasis internasional. Ibu Binar, mungkin untuk awalnya, mungkin biar pemirsa juga mungkin tahu nih, ya, boleh dong perkenalan dirinya dulu seperti apa nih? Oke, nama saya Binar Kasih Sejati. Jadi saya per tahun ini menjadi Kepala Sekolah Darul Hikam Integrated School Secondary. Sekolah kami berlokasi di Jalan Maribaya nomor 89 Lembang. Jadi memang suasananya sejuk. Boleh kalau mampir ke Lembang, mampir juga ke sekolah. Terus juga kami punya kegiatan-kegiatan yang terus diupdate di Instagram kami juga gitu, ada Darul Hikam _secondary. Jadi di sana lebih banyak informasi-informasi dan juga lebih update tentang kegiatan-kegiatan sekolah. Oke, jadi yang akan berbincang dengan kita hari ini adalah Ibu Kepala Sekolah. Betul. Yang luar biasa, kalau saya tadi kaget pas pertama kali ketemu ya, luar biasa banget. Oke, Bu Binar, kalau boleh bercerita, ya mungkin saya kupas dengan sekolah dulu mungkin ya untuk awal. Ini kan kalau saya tidak salah ini berbasis internasional atau integrity ya kalau saya tidak salah tadi. Apa sih yang disebut dengan sekolah berbasis integrity mungkin? Betul, jadi sekolah kami itu memang namanya Darul Hikam Integrated School. Jadi integrated di sini itu memang integrasi dari kurikulum yang kita gunakan. Yang pertama kita menggunakan kurikulum inti, yaitu kurikulum khasnya Darul Hikam. Kemudian juga kurikulum nasional, jadi kita mengadaptasi juga kurikulum nasional dan juga kita mengadaptasi kurikulum Cambridge. Di sekolah ini itu dari level SMP sampai level SMA. Jadi ada 6 level di sekolah ini. Dan kemudian kalau tadi saya sempat berkeliling sedikit dan memantau mengenai pembelajaran ya mungkin ya. Ini kayaknya basicnya memang internasional. Jadi artian untuk bahasa pengantarnya juga mungkin bahasa Inggris. Betul. Jadi memang pengantarnya itu semua bahasa Inggris, dan juga buku-buku yang kita gunakan juga buku-buku dari kurikulum Cambridge juga, dan juga ujian-ujiannya semua juga dalam bahasa Inggris. Kegiatan-kegiatan kesiswaannya, kegiatan-kegiatan siswanya juga menggunakan bahasa Inggris kebanyakan gitu. Oke. Dan kalau berbicara tentang keunggulan sekolah, Ibu, mungkin apa yang bisa disampaikan untuk masyarakat tentang keunggulan sekolah dari Darul Hikam Integrated School ini? Wah, kalau keunggulan sekolah nih, memang sekolah ini tuh spesial. Pertama, sekolah ini tuh adalah sekolah Islam berasrama. Jadi memang kita memfasilitasi untuk siswa-siswa yang memang dari luar kota untuk bisa berasrama di sekolah kami. Kemudian juga untuk yang di Bandung, bila ingin memilih tidak berasrama, itu juga bisa di sekolah kami. Di asramanya sendiri juga kita banyak pelatihan life skill, soft skill juga. Kemudian keunggulan lainnya adalah bahasa Inggris tentu saja. Jadi memang kita dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA itu semuanya full English. Jadi memang banyak program tentang bahasa Inggris, kebahasa Inggrisan yang diterapkan di sekolah kami. Kemudian juga akhlak, jadi memang sebagai seperti motonya Darul Hikam itu berakhlak berprestasi. Tentu saja kita juga menggali terus, melatih terus, membiasakan terus akhlak-akhlak yang baik untuk siswa-siswa kami. Kemudian juga kami terus menggali potensi anak untuk terus berprestasi baik nasional maupun internasional. Kemudian juga lulusan ke perguruan tinggi negeri nih, karena memang banyak juga memang anak-anak itu pengen masuk PTN. Kita juga ada program khususnya di kelas 3 SMA itu untuk program lulus PTN, dan juga banyak yang lulusan ke luar negeri. Jadi memang di kelas 3 SMA itu udah mulai sibuk nih guru-guru anak-anak gitu untuk proses masuk ke universitinya. Oke. Kalau tadi berbicara kan dari segi pendidikannya Bu ya, dalam artian persiapan siswa untuk menuju ke internasional lah ini seperti itu. Kemudian untuk fasilitas-fasilitas yang memang sekolah sediakan dengan standar internasional itu yang seperti apa Ibu?
Betul, untuk fasilitas mungkin memang kita banyak di program. Jadi programnya itu adalah menjadi keunggulan sekolah ini. Kalau fasilitas memang soccer field, jadi memang lapangan basket, lapangan bola, sarana ibadah mandiri, juga ada lab, library, semua itu kita siapkan juga untuk ya anak-anak semuanya. Baik, Bu, ini kita lanjut terkait dengan pandemi yang Oh, berlangsung iya. sekarang ini kan, Bu. Mungkin Betul. kalau boleh berbicara, apa yang mungkin Ibu bisa sampaikan dengan kondisi pandemi khususnya di dunia pendidikan mungkin yang dialami untuk siswa-siswa Darul Hikam ini? Ya betul, jadi memang 2020 ya itu tahunnya pandemi, ketika Maret pemerintah mengumumkan kita harus tutup sekolahnya, anak-anak di rumah, itu awalnya kita juga kebingungan. Saya yakin bukan cuma sekolah ini, pasti semua sekolah di Indonesia bahkan di seluruh dunia juga mengalami sempat shock ya. Namun untungnya karena memang guru-guru di Darul Hikam Integrated Secondary ini relatif muda-muda, jadi memang lebih cepat beradaptasi dengan teknologi. Jadi itu nggak butuh waktu lama untuk siswa bisa belajar online dengan efektif di rumah. Jadi jadwal yang disiapkan, kemudian juga program-programnya, melalui apanya, aplikasi apa saja itu cepat berkembang, dan alhamdulillah anak-anak juga bisa mengikuti dari rumah. Ternyata setahun berjalan masih juga belum bisa masuk sekolah, dan akhirnya 2021 bulan September anak-anak sudah bisa mulai masuk asrama, dan itu merupakan hal yang membahagiakan juga buat sekolah. Akhirnya anak-anak bisa sekolah lagi gitu, hidup lagi sekolahnya. Kemudian ini saya juga berbicara kan terkait dengan terobosan yang dilaksanakan oleh Darul Hikam sendiri ya, Bu ya. Ini salah Betul. satunya adalah tadi hybrid learning kalau saya tidak salah. Itu seperti apa sih, Bu? Boleh dijelasin? Betul, akhirnya di September 2019 itu sudah masuk ke hybrid learning, sudah bisa masuk ke sekolah. Terus akhirnya kami juga mempersiapkan fasilitas pendukungnya. Di hybrid learning itu ada kameranya, jadi sehingga anak-anak itu bisa real time. Apa yang dipelajari di sekolah itu sama dengan apa yang anak-anak pelajari di rumah. Jadi memang niatnya itu membawa ke arah anak-anak bisa belajar seperti sama-sama di kelas gitu. Jadi memang kami persiapkan semuanya, semua kelas di sini itu sudah bisa hybrid. Jadi guru-guru juga dilatih untuk mengoperasikan fasilitas yang digunakan. Akhirnya sampai sekarang sudah berjalan, dan alhamdulillah semuanya sudah bisa berjalan dengan baik gitu. Oke. Kemudian apa sih, Bu, yang membedakan hybrid learning dengan mungkin Zoom Oh ya, untuk keunggulannya? betul. Memang perbedaannya kalau Zoom itu memang terbatas ya. Jadi memang hanya bisa share screen misalnya gitu ya, dan memang semuanya tidak ada interaksi antara anaknya juga. Tapi kalau hybrid itu memang bisa interaksi, anak-anak yang di sekolah sudah mulai bisa kembali normal lagi, dan yang jauh pun yang belum bisa datang ke Bandung misalnya itu juga bisa mengikuti kegiatan yang sama. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi memang real time, dan juga kita bisa mengejar kurikulum. Kan banyak ketinggalan ya karena memang jamnya sedikit, itu seluruh Indonesia, seluruh dunia juga pasti mengalami itu. Nah, akhirnya kita mulai mengejar kembali ketertinggalan itu sehingga semuanya bisa kembali ke normal lagi harapannya. Kemudian masih tentang hybrid learning, Bu. Oke. Itu berarti sudah sangat efektif kah untuk digunakan menjadi metode yang digunakan sehari-hari untuk di Darul Hikam? Betul, sejauh ini memang hybrid learning ini efektif, namun kita juga pasti perlu ada ruang untuk improvement. Jadi ada ruang untuk kita memperbaiki lagi sistemnya. Mudah-mudahan jadi semuanya benar-benar bisa real time dan dengan sangat baik. Udah mulai, sebenarnya terbatasnya itu adalah protokol kesehatannya. Jadi ketika memang sudah memang COVID ini benar-benar udah ada, hybrid ini diharapkan memang anak-anak bisa belajar dari asrama, belajar dari rumah gitu, dan belajar di sekolah juga dengan guru yang sama dan kompeten juga gitu. Bu, baik. Kemudian kalau berbicara terkait dengan pembatasan kuota anak untuk sekolah ya, dalam artian pembatasan pembelajaran, ini berapa persen untuk anak yang diikutkan? Sampai bulan ini kita masih 30%. Jadi memang spesialnya di sekolah ini kan ada yang asrama dan ada yang pulang pergi. Jadi itu yang cukup membuat tantangan ya untuk sekolah ini, di mana siswa asrama itu nggak boleh bertemu dengan siswa yang pulang pergi. Jadi kami juga membatasi areanya. Jadi gedung yang sana untuk gedung asrama, gedung yang di sini itu adalah untuk gedung yang pulang pergi. Yang pulang pergi itu diatur berapa siswa yang bisa masuk. Jadi memang tidak setiap hari anak-anak juga. Misalnya Senin dan Selasa itu kelas 8, Rabu dan Kamis itu misalnya kelas 3 gitu, kelas 9. Jadi memang bergantian kelasnya
juga bergantian. Sejauh ini memang kita masih tinjau, kita juga masih tunggu perkembangan COVID lagi. Jika memang sudah bisa menaikkan kuota, kami juga akan menaikkan kuotanya lagi. Baik Bu, berarti dengan adanya pembelajaran yang signifikan, memang Darul Hikam ini benar-benar membentuk jiwa-jiwa yang benar-benar walaupun cerdas tapi dia memang masih mempunyai akhlak ya Bu, ya, sesuai dengan visi misinya ya Bu ya. Dan ini susah nggak Bu? Maksudnya menselaraskan antara pendidikan agama dan juga mungkin yang untuk berjalan secara internasional ini? Iya, betul. Kalau susah itu semua pendidikan juga memang ada tantangannya sendiri-sendiri. Tapi memang di zaman yang seperti ini banyak sekali teknologi yang masuk ke anak-anak gitu, memang kita perlu pengawasan ekstra gitu. Jadi memang di Darul Hikam ini muatan-muatan keagamaannya juga itu banyak dan bentuknya bervariasi, bukan hanya ceramah aja. Jadi memang kita ada kegiatan-kegiatannya juga untuk proyek sosial, itu juga menambah wawasan anak. Selain itu juga melatih anak untuk lebih berempati lagi gitu, dan pembiasaan akhlak yang lainnya juga kita siapkan gitu untuk di sekolah. Bu, yang terakhir mungkin ada harapan yang ingin Ibu sampaikan untuk masyarakat di rumah terkait dengan pendidikan dan juga mungkin keberadaan Darul Hikam. Ya, harapannya mungkin ya untuk pendidikan, wah itu sangat banyak harapannya. Intinya saya berharap gitu pendidikan di masa depan ini memang sudah dirancang sesuai dengan perkembangan zaman juga, dan juga pemerataan pendidikan itu lebih baik lagi. Itu saya sangat mengharapkan itu. Untuk siswa yang masih di rumah tetap semangat, untuk orang tua juga yang masih harus mengawasi siswanya juga tetap semangat juga. Untuk guru-guru yang di sekolah sekarang saya dengar itu memang tidak mudah Bu untuk melaksanakan hybrid itu di hampir semua sekolah, dan untuk mulai masuk lagi, adaptasi baru lagi, ini juga kita harus sama-sama bergandengan tangan untuk saling support antara guru, siswa, orang tua. Itu harus membentuk kerjasama yang baik untuk menciptakan sekolah yang kondusif. Harapannya untuk Darul Hikam semoga bisa terus maju lagi untuk memberikan pendidikan terbaik untuk siswa putra-putri Indonesia. Itu mungkin. Baik Ibu Bina, terima kasih sekali lagi ya. Semoga sukses dengan Darul Hikamnya dan semoga memberikan yang terbaik untuk generasi penerus bangsa. Amin. Terima kasih pemirsa. Penerapan metode hybrid learning ini menjadi inovasi untuk pendidikan di perguruan Darul Hikam, sesuai dengan anjuran pemerintah mengenai pembatasan pembelajaran tatap muka. Kecanggihan teknologi yang diterapkan oleh SMA Darul Hikam Integrated School ini melalui sistem hybrid learning ini terbukti mampu dijalankan dengan efektif guna menunjang pendidikan di SMA Darul Hikam Integrated School Bandung, sehingga menjadikan siswa-siswi tetap berprestasi dan mampu menyerap pembelajaran dengan sistem ini secara terpadu dan maksimal. Tentunya sesuai dengan visi misi SMA Darul Hikam Integrated School Bandung. Terbukti dengan metode pembelajaran melalui teknologi hybrid learning, para siswa didik di SMA Darul Hikam Integrated School Bandung mampu menyerap pembelajaran dan tetap berprestasi dalam pendidikan. Metode canggih ini memang menjadikan SMA Darul Hikam Integrated School menjadi salah satu sekolah unggulan dan pelopor hybrid learning di kalangan lembaga pendidikan di Bandung. Pembelajaran bagi siswa-siswi dengan metode yang canggih serta tetap mendidik secara keagamaan di zaman milenial ini menjadi bukti kokohnya sekolah Darul Hikam Integrated School Bandung sebagai bagian dari perguruan Darul Hikam Bandung untuk terus menciptakan generasi penerus bangsa yang berakhlakul karimah di kehidupan masyarakat, namun dengan pendidikan yang mumpuni dan berprestasi. SMA Darul Hikam Integrated School berakhlak dan berprestasi.